Selamat pagi teman-teman. Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi Be Proactive dari buku 7 Habits untuk yang Effective Teens. Pada buku ini dijelaskan tentang bagaimana menjadi pribadi yang proaktif, bukan menjadi pribadi yang reaktif. Untuk pertama kita memulai pembahasan ini dan rangkuman ini, mari kita jabarkan terlebih dahulu apa itu pribadi yang proaktif dan apa itu pribadi yang reaktif. Pribadi yang proaktif itu adalah dia yang mengambil tanggung jawab dan membuat sesuatu terjadi. Artinya dia yang menentukan pilihan dan dialah yang bertanggung jawab atas pilihan tersebut. Sedangkan si reaktif adalah dia yang menyalahkan sesuatu dan dibuat terjadi oleh sesuatu. Tentu kita akan memilih menjadi pribadi yang proaktif, bukan menjadi pribadi yang reaktif. Tapi bagaimana caranya? Maka dari itu saya akan menceritakan rangkuman ini. Ada dalam buku ini suatu percakapan yang menurut saya menarik. Yang percakapan antara Sean dan Stephen. Sean adalah sebagai anak dan Stephen adalah sebagai ayahnya. Pada saat itu Sean berkata, "Ayah, guru biologi aku jelek. Cara ngajarnya gak bagus dan gara-gara dia aku jadi malas belajar biologi." Lalu sang ayah hanya menjawab, "Kenapa kamu gak temui guru itu? Kasih dia saran, kalau gak berhasil ya ganti guru. Atau cari tutor untuk pelajaran biologi kalau perlu. Kalau kamu gak belajar biologi, itu salah kamu sendiri, bukan salah guru kamu." Di sini kita melihat bahwa menjadi pribadi yang proaktif itu kita mempunyai pondasi dan prinsip dalam hidup kita sendiri. Kita harus punya niat untuk memilih bahwa pribadi kita adalah pribadi yang proaktif. Artinya, walaupun gurunya tidak bagus dalam cara mengajar ya, kalau niat kita adalah untuk lebih aktif memahami materi, setiap materi, pasti kita akan bisa pelajaran biologi tersebut. Itu adalah salah satu cerita yang menurut saya paling menarik. Dan bagaimana sih langkahnya menjadi pribadi yang proaktif? Sebenarnya menjadi pribadi yang proaktif itu diawali dengan cara kita berbicara, cara kita menanggapi sesuatu hal, cara kita menanggapi apa yang ada di depan kita. Salah satunya adalah ketika kita dihadapi oleh ini contoh saya ambil sendiri. Jadi seperti kamu disuruh ikut lomba matematika dan kamu langsung menjawab, saya tidak bisa pelajaran matematika, pasti saya akan kalah dan saya gak mau ikut itu. Untuk menjadi pribadi yang proaktif, kita harus mengganti itu semua menjadi okay, I'll try. Saya akan coba semampu saya. Itu adalah sebenarnya kunci paling dasar dari bagaimana kita menjadi pribadi yang proaktif. Lalu secara singkat, kita harus percaya bahwa kita sendiri ini adalah kekuatan dan kita ini adalah kapten dalam hidup kita sendiri. Jadi kita harus bisa memilih sikap apa yang harus saya keluarkan dan bertanggung jawab atas sikap tersebut dan bertanggung jawab pula dengan pilihan yang telah kita pilih. Artinya kita itu adalah pengemudi nasib kita sendiri. Jadi kita bukan penumpang di dalam hidup kita. Menjadi yang proaktif harus bisa menjadi pribadi yang konsisten pula, bukan menyalahkan sesuatu hal yang terjadi pada diri kita. Contoh, ketika kita bangun pagi, kita langsung fresh, tiba-tiba ada yang merusak hari kamu, entah dari pacar kamu ataupun dari orang tua kamu, dan kamu berkata, "Kalian udah merusak hari saya jadi tidak semangat." Hal itu salah. Menjadi pribadi yang proaktif, kita harus yakin dan berprinsip bahwa gak ada yang bisa merusak hari saya harus bangkit. Itu adalah salah satu kecil rangkuman dari menjadi pribadi yang proaktif. Kita harus merubah segalanya. Kita harus keluar dari zona nyaman kita. Kita harus memulai mengobrol dengan orang baru, bukan kita yang menunggu orang itu mengobrol kepada kita. Dan kita harus tetap bertanggung jawab pada pilihan kita, bukan malah menyalahkan sesuatu yang menurut kita tidak enak terjadi
dalam hidup kita. Terima kasih. Selamat pagi.